Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita semuanya, Ibu Hajjah Siti Nurjana. Matta'ana Allah bituli hayatiha. Semoga Allah berikan usia yang panjang dan barokah, kurniakan kesehatan. Yang saya cintai ibu-ibu Majelis Ta'lim Miftahul Jannah dan yang mengikuti kajian ini baik langsung ataupun tidak langsung, kapanpun dan dimanapun yang Allah muliakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk bagi kita. Dialah Allah yang kita cintai dengan sepenuh hati tanpa tapi. Dialah yang mempergulirkan siang dan malam, memberikan takdir yang enak dan yang tidak enak, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sanggup dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan sekalian umat sampai hari kiamat. Nikmat terbesar yang lahir itu adalah sehat, dan nikmat terbesar yang sifatnya batin adalah iman. Kita merasakan betapa besar karunia sehat, alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil sedikit dari kesehatan tersebut. Dan kita akan merasakan betapa besarnya nikmat iman ketika ada salah satu, mungkin sahabat kita, mungkin tetangga kita, atau bahkan mungkin salah satu dari kerabat kita yang meninggalkan keimanan, murtad. Maka ada perasaan gondok di dalam hati, ya, perasaan gak enak, perasaan berdosa dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa besarnya nikmat iman tersebut. Dan untuk menjaga keimanan ini, syariat, ya, membuat apa istilahnya, pagar, ya, untuk melindungi agar umat ini tidak meninggalkan keimanannya, baik yang sifatnya duniawi ataupun yang sifatnya ukhrawi. Yang sifat ukhrawi, apabila seseorang mati tidak sempat bertaubat, kemudian matinya itu dalam keadaan lepas iman, maka dia berada di neraka jahanam khalidina fiha. Ini adalah sebuah peringatan, jangan sampai umat yang beriman itu meninggalkan keimanan, karena nanti di akhirat dia akan langgeng di dalam neraka. Dan hukum duniawi, orang yang meninggalkan agamanya, ya, kata Rasulullah SAW, man baddala dinah luh, barang siapa yang mengganti agama, faktuluh, bunuh dia dihukum mati, orang yang murtad. Tentu menegakkan hukum membunuh orang yang meninggalkan agama itu tidak sembarangan dilakukan oleh sembarang orang, ya. Ini yang menegakkannya adalah ulil amri, orang yang memang memiliki otoritas, katakanlah pemerintah, ya. Tentu pemerintah yang memang punya komitmen untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang membuat seseorang halal darahnya, ya, halal darahnya. Dan pada prinsipnya orang yang sudah menyatakan iman haram diganggu kehormatannya, haram dikocorkan darahnya, haram diganggu hartanya. Tapi dengan 3 hal ini, seorang jadi boleh kocorkan darahnya, boleh dibunuh.
Pertama kata Rasulullah SAW, as-sayyibuz zani, orang mukmin boleh dihilangkan nyawanya, as-sayyibuz zani, apabila dia melakukan zinah zinah muhsan. Zinah muhsan ini adalah zinah yang dilakukan oleh orang yang pernah melakukan hubungan badan yang halal di dalam sebuah akad nikah. Kemudian dia melakukan perzinahan, maka ini dinamakan zinah muhsan, zinahnya orang yang terpelihara, ya. Karena dia sebenarnya sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala agar syahwatnya tidak kemana-mana, sudah ada penyalurannya, disebut zinah muhsan. Ini boleh hilangkan nyawanya dengan cara dirojam, ya, dirojam, dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Ya. Yang kedua adalah orang yang membunuh orang muslim, orang yang beriman dengan sengaja, ya, membunuh dengan sengaja. Ini pun tegakkan kepadanya hukum qisas namanya. Apa? Qisas, yakni dibunuh lagi, ya. Ini pun sama, yang menegakkan hukum qisas bukan sembarang orang, tapi harus pemerintah. Nggak boleh kita selaku tetangga, ya, dia membunuh, kita tetangganya bunuh lagi, nggak boleh. Yang ketiga, tariqul lidinihi al-mufariqul lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, ya, meninggalkan agamanya, dia boleh dikocorkan darahnya. Ini di antara bentuk pembelaan dari syariat terhadap akidah umat yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan membahas cabang iman yang ke-25. Ini yang akan kita bahas yang 25. Ini termaktub di akhir bait, Qallis salata wa zakki ma'alaka thumma sum wa'kuf wa hujja wa jahidanna atukromu. Qallis salata, salat 5, zakki ma'alaka, zakatkan harta, thumma sum, puasalah, wa'kuf, i'tikaflah, wa hujja, bernaik hajilah, wa jahidanna atukrom, dan berjihadlah, tentu kau akan dimuliakan. Jadi bahasan kita di kesempatan ini tentang jihad. Sekarang saya mau tanya, bagaimana reaksi ibu-ibu, reaksi hati ketika mendengar istilah jihad? Apa yang tergambar dari jihad itu? Perang, apalagi? Jihad adalah perang. Ya, baik. Ini pemahaman yang bagus. Ketika dikatakan jihad, maka yang pertama kali terbayang di dalam pikiran kita adalah berperang, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat itu sangat bersemangat ketika dipanggil jihad. Karena ini menunjukkan keimanan. Justru orang yang ragu terhadap perintah jihad atau bahkan tidak beriman terhadap perintah jihad, ini menunjukkan sikap nifaknya. Ada sifat nifak di dalam dirinya. Karena begini ibu ini melakukan Allah. Setiap perintah Allah itu selain untuk meningkatkan keimanan juga sebagai ujian. Salat, iya bentar. Idza qamu ila salati qamu kusala, orang munafik. Ya bentar, tar aja, ya. Zakat, masih segini. Puasa nggak kuat. Haji gimana nanti kalau jatuh? Jadi ini menunjukkan kualitas keimanan. Dan yang paling ditakuti oleh orang munafikin itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena udah otomatis terbayang di dalam pikiran orang-orang munafik ketika diperintahkan jihad adalah mati, dan mereka paling takut dengan mati.
Ya, mereka paling takut dengan mati. Karena hakikat orang munafik itu mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerinduan bertemu dengan Allah. Tidak ingin bertemu dengan Rasulullah, ya. Tidak ada cita-cita untuk masuk ke dalam surga. Bahkan surganya sendiri mereka ragu atau bahkan tidak percaya terhadap surga. Tempelnya aja sebagai muslim, ya. Pakaian muslim. Mohon maaf wanitanya kadang ada yang bercadar gitu kan. Tapi kalau hatinya tidak beriman, tapi mereka adalah orang munafik, ya. Kenapa saya ingin sadar? 2 hari yang lalu ada yang ngirim video itu. Komunitas wanita yang menggunakan cadar mengelabui orang lain, ya. Ternyata dia lakukan amalan-amalan yang jauh menyimpang dari syariat, ya. Sholat asar bisa 100 rakaat, tapi cukup untuk 1 minggu, nggak usah sholat lagi. Aduh, ya Allah, ya. Itu. Meskipun bukan suami istri, kalau sudah bayar 50 juta itu bebas dia, ya, di komunitasnya, naudzubillah. Dan ini videonya itu menggunakan cadar-cadar. Ini sebagai upaya sistematis orang-orang yang benci terhadap Islam untuk mendegradasi pakaian-pakaian yang syar'i. Ya. Nah, Nabi dimulakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu jihad, ya? Ada banyak hadis, ya. Tentunya juga selain ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang jihad itu sendiri, ya. Di antaranya tidak dituliskan di sini adalah sabda Rasulullah SAW, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salat wa sirwatu wa zirwatu sinamihi jihad. Rasul amri al-Islam, pokoknya berbagai urusan itu Islam. Ini pokok berbagai urusan itu adalah Islam. Dari sana datang dan ke sana kembali harta. Dari Islam harta datang dan harta harus kembali kepada Islam. Kita lahir dalam kondisi fitratul Islam, dan ketika kita meninggal pun harus dalam keadaan Islam, gitu, ya. Apapun Islam itu sebagai pokoknya, ya. Dan tidak ada yang lebih berharga daripada Islam itu sendiri. Kemudian wa amuduhu as-salat, yangnya adalah salat. Ini hadis yang masyhur di dalam hadis arba'in, ya. Yangnya adalah salat, dan barang siapa yang tidak salat berarti dia tidak membangun agama. Dia tidak punya bangunan agama. Kemudian wazir watu sinamihi jihad, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dirwatu sinam ini ayat tulang punggung itu kan yang membuat seseorang bisa berdiri dengan tegak. Tulang punggungnya mesti bagus. Ini lagi bermasalah. Tegangnya kan bisa berdiri tegak. Baru jalan, diri aja. Dirwatu sinamihi. Islam itu tulang punggungnya adalah jihad. Muslim kalau tidak mau jihad, maka muslimnya keislamannya tidak akan tegak. Tidak lagi berwibawa. Ya, tidak lagi berwibawa. Tidak, mohon maaf. Badannya gede, ya. Rewokan, matanya melotot. Gue takut gak? Tapi dia tergeletak. Gak bisa ngapa-ngapain. Takut gak? Agak. Jadi harus tegak berdiri baru kita. Islam pun sama seperti itu. Kurang apa perkasanya Islam? Tapi kalau nggak berdiri, ya, bangkit, nggak ada yang takut terhadap Islam. Nah, karenanya musuh Islam, katakan musuh Islam itu berusaha agar umat Muslim ini tidak bangkit ruhul jihadnya, tidak bangkit semangat berjihadnya, tidak bangkit semangat perjuangannya, diberikan pemahaman-pemahaman yang salah tentang jihad itu sendiri. Kemudian dibuatlah, ya, sebuah skenario agar tercipta citra jihad itu jelek. Oh, jihad itu membunuh diri, tidak toleran. Itu maksudnya apa? Ingin memojokkan citra jihad itu sendiri. Padahal jihad itu adalah sebagai zirwatu sinam. Ya. Tuh. Baik, mari kita bahas tentang makna jihad. Ya. Pengertian jihad dalam pandangan Islam, ya. Jihad itu dari kata al-jahdu. Jahdu, ya. Artinya lelah, susah,
atau juga dari kata al-juhdu, ya. Juhdu artinya mampuhan, ya, mampuhan. Jadi bisa dari kata jahdu, bisa dari kata juhdu, memiliki lelah, susah, ya, dan mampu, ya. Nah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tentu akan merasa lelah, akan merasa capek pikiran, capek fisik, bahkan luar harta, capek, ya. Karena tidak ada jihad yang senang, yang tenang, nggak ada, ya. Namun jihad itu sendiri hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu, dan Allah hanya mewajibkan kepada orang-orang yang mampu. Siapa orang yang dianggap tidak mampu berjihad? Ya, pertama tentunya juga orang-orang yang sakit, itu nggak mampu berjihad, ya, sakit. Mustad'afin, ya, orang-orang yang dianggap lemah. Ya. Kemudian orang-orang yang sudah uzur karena faktor usia, ya, aki-aki, nenek-nenek itu kan sudah nggak bisa lari-lari lagi. Namun demikian, demi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, para pahlawan ternyata boleh jadi secara fisik mereka uzur, tapi semangatnya tinggi, ya. Sehingga dalam kondisi sakit sekalipun dia rela ditandu, ya, naik turun hutan seperti siapa? Jenderal Sudirman, ya. Jadi dalam hal ini lemahnya fisik, penyakit itu tidak menghalangi seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membagi jihad itu, ya, ada 4 tingkatan. Pertama, jihad memerangi hawa nafsu. Jihad memerangi hawa nafsu. Apa artinya hawa? Kan 2 kata nih, hawa, nafsu. Apa artinya hawa? Keinginan. Apa artinya nafsu? Diri. Jadi hawa nafsu itu artinya keinginan diri. Jujur, inginnya jam-jam segini ngapain? Itu hawa nafsu. Ya. Jadi lagi sakit, tipes, pengen yang segar-segar, pengen makan bakso yang pedas gitu. Itu hawa nafsu, ya. Kemudian yang kedua, jadi hawa nafsu di dalam diri sendiri. Yang kedua, memerangi setan, ya. Lebih naik dikit tuh, memerangi setan, ya. Dan yang ketiga, memerangi orang-orang kafir, dan yang keempat, memerangi orang-orang yang munafik. Kalau orang-orang kafir ini jelas labelnya, ya. Orang kafir itu jelas labelnya, hitam putih, seperti di Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang kafir itu adalah Yahudi, Nasrani, dan musyrikin. Itu orang kafir. Jihad memerangi orang kafir. Kafir yang mana yang diperangi? Mereka yang mengganggu umat muslim karena agama, ya. Agama. Mereka memerangi umat muslim, mengintimidasi orang muslim. Jadi kalau orang kafirnya tidak memerangi, ya, tak boleh kita memeranginya. Dan yang keempat adalah jihad memerangi orang-orang munafik. Orang munafik ini hakikatnya kafir, cuma tampilannya abu-abu, ya, abu-abu. Kelihatannya ya orang muslim, ya. Padahal dalam hatinya kufur, ya. Pertama, jihad memerangi hawa nafsu. Jihad memerangi hawa nafsu adalah yang pertama, jihad memerangi nafsu untuk belajar. Ya. Maaf, salah penomoran. Jihad memerangi hawa nafsu untuk belajar. Kita tanya, semangat belajar kita sebenarnya pada dasarnya kita ini suka belajar atau tidak sih terhadap ilmu agama? Secara umum ya, secara umum. Jangan tanya ibu-ibu majelis taklim Miftahul Jannah.
Umumnya kaum muslimin malas talabul ilmi. Malas. Ya. Ini RW berapa ini? RW 14. 19. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 150 orang RW. Ya. Jadi dari satu RW itu baru 150 orang ya yang hadir rutin ya, yang hadir rutin. Artinya yang dari 200 orang itu berarti masih ada 50 orang yang belum hadir. Ya. Nah, jadi balik, enggak terbalik ya. Jadi banyakkan orang yang malas talabul ilminya. Ya. Dan orang yang rajin talabul ilmi, mereka adalah mujahid, orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya jelas. Man kharaja fi talabil ilmi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi, maka dia adalah jahidu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menjelaskan tentang talabul ilmi itu banyak. Ibu berangkat ke majelis taklim, pulangnya dosanya udah diampuni oleh Allah. Apa coba yang lebih berharga bagi kita daripada diampuni dosa? Emang kita orang-orang yang suci dari dosa? Ngaku sendiri kita banyak dosa. Di antara cara mengampuni dosa, menghapus dosa itu adalah rajin thalabul ilmi. Ilminya jelas. Malaikat ridho terhadap orang yang thalabul ilmi. Ya. Binatang-binatang buas, semut-semut, ya, bahkan ikan-ikan yang ada di laut, mereka semuanya beristighfar memohonkan ampunan bagi orang yang thalabul ilmi. Jadi orang yang thalabul ilmi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau pulang thalabul ilmi, maaf ini ya sebagai contoh, meninggal dunia, maka dia mati syahid, insya Allah surga bagiannya. Ya. Nah, untuk sesuatu yang mulia, untuk sesuatu yang berharga, tentu ini mahal. Ya, mahal. Pisang, kemudian contoh lain emas. Coba, monyet ketika diberi pisang dan emas, pilih mana dia? Pisang. Padahal berhargaan mana? Dia nggak tahu bahwa emas ini berharga. Gitu. Jadi hanya orang yang tahu harga, ya, dan hanya orang yang istilahnya mulia yang memilih sesuatu yang berharga. Ya. Satu. Yang kedua, jihad memerangi hawa nafsu untuk mengamalkan ilmu. Memerangi hawa nafsu untuk mengamalkan ilmu. Tidak semua orang yang tahu tentang ilmu agama kemudian dia komitmen mengamalkannya. Dari 150 jamaah yang hadir ini, ya, berapa puluh yang rutin sholat duha setiap pagi? Ya, berapa puluh yang rajin sholat isyraq setiap hari? Berapa puluh yang rutin yang mulai setiap hari, setiap malam? Berapa puluh yang rajin menghatamkan Al-Quran 1 juz setiap hari? Berapa orang yang rutin berinfak setiap hari? Jadi berat untuk mengamalkan itu ya. Ya. Meskipun demikian dia sudah dapat pahala thalabul ilminya. Tingkatan kedua tentunya juga berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Ada bapak-bapak yang ngomong ke istrinya yang rajin ngaji aja kepada suami ngomong seperti itu. Jangan dibunuh. Dia sebenarnya sudah alhamdulillah rajin ngaji. Coba nggak rajin ngaji, ya apa itu? Jadi masih ngomong seperti itu kepada suami, masih alhamdulillah, ya masih rajin ngaji, punya kendali. Mungkin suaminya aja yang harus lebih memperbaiki diri, betul ya? Gitu. Jadi ini tahapan yang kedua, jihadun nafs yang kedua, ya. Yang ketiga, jihad memerangi hawa nafsu untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu. Berdakwah dan mengajarkan ilmu. Ya. Ada kalanya
perasaan yang ditimpakan oleh setan ke dalam hati itu ketika akan berdakwah, ketika akan mengajak, itu setan akan bisik, ya udah jadi orang baik aja lu, ngomong nasihatin orang, gitu kan? Sehingga tetangga yang butuh nasihat itu enggak kita nasihati, ya. Teman yang lagi bete, apa bete? Butuh tausiah, enggak kita tausiahi. Tausiah, nasihat. Dengan alasan saya pun belum itu jadi orang baik, untuk jadi orang baik. Hati-hati. Kalau ada perasaan saya juga belum menjadi orang baik, buat apa saya ngenasihati orang? Berarti itu adalah sengaja dibuat oleh setan agar kita tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang terakhir, jihad memerangi untuk tabah menghadapi kesulitan dakwah. Sulit dakwah itu, ya. Dan juga harus tabah. Ibu di sini yang ngajarin tetangga baca Quran dari mulai abatasa sampai lancar itu berapa tahun? Lama ya. Bahkan ada yang bertahun-tahun nggak bisa. Dari A sampai Ya nggak bisa. Nama hurufnya aja nggak bisa. Ya. Tapi memang harus tabah, harus sabar. Ya. Kita yang komitmen menghafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran, kemudian mengajarkan orang agar hafal Al-Quran, itu kan tidak mudah juga. Untuk mempelajari ilmu tidak mudah juga. Apa-apa, kita jalanin saja. Ngajar nggak bisa, jalanin saja. Karena hakikatnya ketika kita ngajar, ketika berdakwah, ketika bernasihat, kita itu sedang mengumpulkan poin-poin pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi poin pahala itu akan lebih besar ketika kita sabar mengajar orang yang nggak bisa. Ya. Teman yang nggak bisa baca Quran, dinasihat, diajarin Quran nggak bisa. Pahala kita akan lebih besar. Insya Allah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jihad memerangi setan, ya. Jihad memerangi setan. Lihat dulu ke bawah Bu, ya, halaman 2. Para ulama menjelaskan bahwa pintu setan menggoda manusia itu ada 2, yaitu syahwat dan subhat. Setan mendatangi manusia dan melihat apabila ia seorang yang lemah iman dan sedikit ketaatannya kepada Allah, setan menariknya melalui jalan atau pintu syahwat. Setan mendapatinya orang yang komitmen dengan agamanya dan kuat imannya, maka dia akan menariknya dari pintu syubhat, keraguan, dan menjerumuskan kepada kebid'ahan. Jadi gini, 2 perangkat setan yang dipergunakan untuk menggoda manusia. Tergantung manusianya. Tergantung orang yang beriman. Ada orang yang beriman, imannya lemah, ya, semangat ibadahnya biasa aja, biasa. Maka setan menggondanya dengan syahwat. Dengan apa? Syahwat. Oh, bapak-bapak senang main cewek, cewek-cewek senang main bapak-bapak, syahwat. Ya. Gitu. Malam-malam ngeronda, nggak ngantuk, agar tidak ngantuk, main goflah. Ternyata main goflah nggak cukup, ya tambahlah 1.000-2.000 judi. Ya, itu karena dorongan syahwat. Gak dorongan syahwat. Tiap hari makan nasi lewat sama ikan asin, pengen naiklah, jangan ikan asin mulu. Kali-kali makan daging ayam. Tapi uang nggak cukup, datang dorongan kuat, ambillah ayam tetangga. Dorongan syahwat. Jadi yang dibidik oleh setan untuk terjerumus kepada maksiat karena dorongan syahwat itu adalah orang yang imannya lemah dan dia malas ibadah. Agar kita bisa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda dengan bentuk godaan syahwat, kuatkan ibadah. Kuatkan ibadah. Itu. Satu. Yang kedua, ada orang yang dia rajin ibadah, semangat ibadah. Pokoknya semuanya harus dilaksanakan.
ingin sempurna. Sholat ingin sempurna, zakat ingin sempurna, saum ingin sempurna, dan lain sebagainya. Ya, nutup aurat ingin sempurna. Ya, namun demikian, kalau dia lemah ilmu, maka setan masuk lewat pintu syubhat. Apa? Syubhat. Apa syubhat itu? Rancuan di dalam memahami agama. Gampang itu selewengkannya. Saking semangatnya jihad, kamu dengan guru yang mendoktrin harus jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, masuk ke dalam komunitasnya. Bu, ibu kalau belum hijrah berarti ibu masih kafir. Ya, orang tua pun kalau sebelum hijrah kafir. Tangga kalau belum hijrah kafir. Hijrah kemana? Hijrah ke sini. Ya, komunitas kita, komunitas yang baik ini. Kalau orang kafir, halal hartanya diambil. Ya. Doktrin jihadnya kuat. Tetapi karena pemahaman ilmunya dangkal, maka dia gampang terjerumus. Ini dari syubhat. Ya. Inilah yang kita saksikan bagaimana ada sedikit orang yang terjebak dalam aliran sesat. Apa? Azaitun. Panji Gumilang. Iya. Ya. Sehingga berita tentang AZ dan PJ itu nutupin kebobrokan penyelenggaraan ibadah haji. Kebobrokan, korupsi dan lain sebagainya. Ya Allah. Ya. Baik. Banyak orang-orang yang ikut aliran sesat itu sebenarnya semangat ibadahnya tinggi, cuma dia tidak punya dasar ilmu agama yang kuat. Coba, yang ditanyakan oleh ibu-ibu apa ini? Bagaimana agar suami saya itu karirnya maju, juga tidak tergoda sama wanita di kantornya, gimana? Ada amalan enggak? Ada yang ngajarin nih. Puasa 3 hari berturut-turut, nggak usah buka, ya, dan lain sebagainya. Baca ini 7.776 kali, tengah malam. Karena semangat untuk istilahnya apa? Menghasilkan sesuatu, dan dia kurang ilmu, maka dia terjerembab pada syubhat, rancu di dalam pemahaman agamanya. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita melihat secara terang benderang tidak sedikit orang-orang yang berilmu ternyata pengetahuannya itu rancu, salah. Ya. Gelarnya apa? Dosen. Ya. Di perguruan tinggi Islam. Ya. Tapi melecehkan syariat. Nah, itu berarti syubhat, ya. Dia terjerembab kepada syubhat. Nah, bagaimana agar kita tidak terjerembab kepada syubhat? Pelajari agama ini dengan cara yang benar, dari sumber yang benar, ya, dari guru yang diakui oleh orang ulama kebenarannya, ya, gitu. Ya minimal guru-guru yang diakui kebenaran itu dia mah nggak sembunyi-sembunyi ngajarnya, sembunyi-sembunyi apa-apa ya, kedengaran sama orang lain nggak apa-apa, kalau salah ada yang ngoreksi kan gitu ya. Nah, daripada yang ngajarnya sembunyi-sembunyi itu kan, pasti ada tujuan-tujuan duniawi. Ini jihad memerangi setan, ya. Jadi thalabul ilmi, kemudian rajin ibadah, ini sebagai cara efektif memerangi setan. Thalabul ilmi untuk menolak syubhat, rajin ibadah untuk menolak syahwat, ya. Kemudian jihad memerangi orang kafir dan orang munafik, ya. Memerangi orang kafir dan orang munafik dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dengan jiwa. Siapa orang kafir dan orang munafik?
yang harus kita perangi, tadi sudah kita bahas, orang kafir dan munafik yang harus kita perangi, mereka lah yang istilahnya memerangi kita karena agama. Pertama, dengan hati, jangan ada cinta, jangan ada perasaan suka kepada orang-orang kafir yang jelas-jelas dari mulutnya keluar statement yang menjelek-jelekan agama, yang menjelek-jelekan tokoh agama. Tokoh agama itu para malaikat, ya tentunya juga ya Allah, ini yang pertama, Allah, para malaikat, para nabi dan rasul, para ulama yang soleh, gitu kan. Nah, jangan ada perasaan cinta, jangan ada perasaan suka pada mereka. Jadi kalau sedang ada orang yang ngaco ngomongnya tuh, tiba-tiba lewat di HP kita, udah matiin. Daripada kita lama-lama jadi suka. Ingat, suka itu bisa jadi karena biasa, karena sering ya ada ceramah pendek setengah menit, ya kan? Lama-lama kita jadi tidak peka lagi terhadap maksiat. Naudzubillah. Yang kedua dengan lisan kita. Ya, ini yang naik kemampuannya bukan hanya dengan hati tapi dengan lisan. Ya, ada video yang sempat viral juga itu. Ada seorang ibu-ibu yang berjualan pakaian muslim di luar negeri, tapi ya di luar negeri. Kemudian ada tokoh agama lain yang ingin nyaru masuk ke dalam masjid. Ya. Kemudian dia masuk ke toko busana ini, tapi ketika akan belanja itu dia justru ngajak debat tentang ketuhanan, tentang Yesus sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Untung ini yang jualan ini orang yang punya dasar ilmu agama, ya, sehingga berdebat dengan baik, ya. Meskipun dia nyerang, tetapi wanita muslimah ini mendebatnya dengan baik. Yang sampai akhirnya karena dia kalah debat, si ibu muslimah ini bertanya, sebenarnya Anda ini mau berdebat atau mau belanja? Dari tadi malah mempermasalahkan ini, masalahkan keyakinan kami nggak bakal bisa berubah. Anda mau mengajak kami agar kami mengikuti keyakinan kamu tidak akan berubah. Mau belanja enggak? Udah, ini berapa? Gitu ya. Emang kamu mau kemana? Aku mau ke masjid. Kira-kira orang ke masjid mereka hormat enggak kepada aku? Dijawab dengan cerdas oleh muslimah. Kamu apapun agamanya datanglah ke masjid, pasti mereka akan menghormatimu karena kamu manusia, bukan karena pakaian kamu. Asal kamu manusia yang datang dengan baik ke masjid, pasti orang masjid akan menghormatimu. Gitu. Ini kan salah satu bentuk jihad dengan lisan, ya. Orang-orang yang seperti itu, ya mereka baru paham setelah kita memberikan penjelasan, ya, berikan penjelasan. Yang ketiga, berjihad dengan harta, karena agama ini membutuhkan pengorbanan harta. Kalau masjid butuh buat bayar listrik, butuh buat ganti cat, butuh buat bayar marbot, gitu Bu ya. Nah, butuh buat gaji guru-guru yang ngajar, tuh dia harus ada harta yang diinfakkan, ya. Dan yang terakhir adalah dengan jiwa. Nah ini yang tadi muncul di dalam benak kita, yang dikatakan jihad itu adalah jihad dengan jiwa ini. Dan ini adalah salah satu bentuk jihad, ya, jihad kepada orang-orang kafir, ya. Kemudian bagaimana jihad memerangi perilaku kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran. Ya. Pertama, dengan tangan bila mampu. Ya. Apabila tidak mampu berpindah pada lisan, bila tidak mampu diingkari dengan hati. Hadisnya jelas, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' bi lisanihi wa illam yastati' bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Orang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangannya. Tidak mampu, maka dengan lisannya. Tidak mampu, maka dengan
dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Kemudian ibu-ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di sini tadi sempat saya tuliskan. Jihad itu ada berapa macam? Pertama ada yang disebut dengan jihad ta'limi. Jihad ta'limi. Apa jihad ta'limi? Seperti halnya kita majelis taklim, berjuang dalam bentuk taklim, mengajarkan ilmu. Ya. Ini jihad ta'lim. Jihad ta'limi ini adalah salah satu bentuk jihad yang paling penting. Karena umat berislam, umat beriman, dia tidak akan mampu berislam dengan benar, tidak akan mampu beriman dengan benar kalau tidak punya ilmu. Maka ketika kita menyelenggarakan majelis, maka ketika kita ngajar di majelis ilmu, ketika kita belajar di majelis ilmu, ketika kita mendukung kegiatan majelis ilmu, menyiapkan jamuan di majelis, beli seragam untuk ilmu, menyiapkan buku buat majelis ilmu, ini adalah salah satu bentuk jihad ta'limi kita. Betul Bu ya? Ibu-ibu kalau seragam lebih semarak kan? Nah, lebih semarak, hijau-hijau, merah-merah semuanya, keneng-keneng. Jadi ini beberapa majelis ta'lim ya, majelis ta'lim ada yang seperti itu, mereka punya kesepakatan untuk menjaga semangat thalabul ilmi. Yuk kita sepakati. Sabtu pertama seragamnya adalah putih abu-abu. Sabtu kedua putih merah. Ketiga batik dan lain-lain. Contoh. Nah, ini untuk menumbuhkan kekompakan. Ya, bagus juga itu sebagai salah satu bentuk jihad. Ya. Kadang ada orang yang berpikir lah, usahlah, yang penting mengajinya aja, yang penting merajin thalabul ilminya. Ya betul sih. Tapi hal yang bisa mendukung semangat itu, itu bagian tak terpisahkan dari jihad ta'limi juga. Coba ini ibu-ibu pakai meja begini, itu lebih semangat dibanding nggak pakai meja, betul gak ya? Ya. Tuh, Qur'annya seragam lebih semangat. Ya. Itu. Apalagi kalau masing-masing itu dikasih kopi satu gelas lebih semangat lagi. Kalau nggak ngopi susu. Oh, besok ya. Habis ta'lim semuanya dikasih besek, lebih semangat lagi. Di sebagian majelis ta'lim ada yang selain pengajian dalam bentuk ceramah juga ya, ada yang hadrohnya juga, sebelumnya ada hadroh, ada selawatan ya. Walaupun ada seperti itu dan bisa membangkitkan semangat thalabul ilmi, itu termasuk ke dalam bahagian dari jihad ta'limi. Ya. Jadi mujahidnya siapa? Pelakunya. Nih, yang belajar ini mujahid. Panitia itu mujahid, ya. Termasuk gurunya juga mujahid. Siapapun yang terlibat itu mujahid. Di sekolahan atau di pesantren, ya. Semua yang terlibat itu mereka lah mujahid, orang yang berjihad di dalam sektor ta'limi. Security-nya, tukang bersih-bersihnya, tukang nyiapin makanannya, tukang mencucikan pakaiannya, itu kan? Itu pun mereka semuanya adalah mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau di dalam sebuah lembaga pendidikan, mungkin di antara mereka ada yang menyiapkan kebutuhan santri tapi dijual belikan. Menjaga kantinnya, dia juga berjihad di jalan Allah. Apa itu? Para siswa semangat belajarnya karena ada jualan cilok di pinggir tuh. Jihad ya. Jadi jihad ta'limi. Yang kedua, jihad iqtisadi. Jihad apa? Iqtisadi. Satu jihad ta'limi, dua jihad iqtisadi.
Apa jihad iktisadi? Jihad dalam bentuk ekonomi. Dalam bentuk ekonomi, membangun ekonomi umat. Bagaimana agar umat ini punya harga diri, ya, karena ekonomi. Bagaimanapun, katakan kita di kemasyarakatan, kalau kita cukup dengan kebutuhan sendiri, kita tidak akan menjual harga diri kita kepada orang lain. Tidak akan merendahkan harga diri kita kepada orang lain dengan meminta-minta. Ya, datang ke majelis taklim, karena nggak punya pulpen, minta pulpen ke teman, ya. Itu kan istilahnya kita kayak kurang harga diri, ya, gitu. Maka ekonomi harus dibangun. Akhirlah warung-warung, ya, warung-warung, toko-toko. Siapapun yang bergerak di dalam bidang ini, dia serang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sini ibu-ibu ada yang jualan, ya? Ada yang jualan? Jualan sembako, jualan pakaian ini. Ya. Ini mujahidah semuanya ini, ya. Jangan kira orang yang jualan itu tidak dapat pahalanya besar. Ya. Dia bisa membantu orang lain dengan tidak menghinakan orang. Coba nih, ya. Kita jualan beras. Semua orang butuh beras. Betul nggak, Bu? Maka orang yang butuh beras datang kepada kita membeli beras. Kita sudah membantu dia dan kita menjaga harga diri dia. Ya. Yang nggak punya ngutang, itu bukanlah diperbolehkan. Dia datang kepada kita, apa istilahnya, ngutang bahasa Indonesia, ya, bukan bahasa Sunda. Ngutang beras, ya, itu dia kita menjaga harga diri dia. Sampai yang dijual itu umpamanya hanya lilin, hanya silet, gunting kecil, garam, itu dapat pahala. Bahkan Al-Quran menyebutnya sebagai al-ma'un, ya, al-ma'un. Apa al-ma'un? Al-ma'un itu barang-barang kecil yang kalau dari segi harga tidak seberapa, tapi sangat dibutuhkan. Itu al-ma'un. Mati lampu, yang dicarikan lilin. Harganya berapa? Mau masak, kurang garam kan gak enak. Betul gak, ya? Itu. Gunting. Ini penting banget gunting. Jadi kalau ada tetangga datang mengetuk pintu ke rumah, meminjam gunting, wajib kita menolongnya. Ini ada di gunting, ya, pinjaman aja. Kalau umpamanya kita punya 2, Bu, kebetulan di sini ada, saya punya 2. Kalau ibu mau pakai aja, umpamanya, ya, itu lebih bagus. Ya. Meskipun yang namanya hubungan bertetangga, ya, kalau kita punya 1 diingatkan aja, ya. Ini ibu, ya, silahkan dipakai. Namun kalau sudah boleh dikembalikan, ya. Nah, suka dipakai juga sama anak saya, umpamanya, alasannya kan seperti itu, ya. Nah, ini jihad iqtisadi. Itu dalam skala kecil. Sekarang dalam skala besar. Siapa penguasa hakiki di Indonesia saat ini? Siapa penguasa hakiki di Indonesia saat ini? Mereka orang-orang kaya. Orang kaya. Yang sampai mereka dengan kekayaannya mempermainkan hukum. Dengan kekayaannya mereka bisa ngatur siapa yang jadi pemimpin, siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Itu. Jadi begitu pentingnya ekonomi. Maka orang yang terjun bidang ekonomi, dia adalah mujahid, orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di sektor ekonomi. Ya. Kalau ada di antara anak dan cucu kita yang punya latar belakang ilmu ekonomi, dorong, ya, ilmu ekonominya agar berkembang, lawan dominasi orang-orang kafir yang menguasai kebutuhan kita. Yang menyedihkan, beberapa hari yang lalu itu, ya, ada posting bahwa jajaran direksi bank terbesar di Indonesia itu ternyata bukan orang Indonesia.
Ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Media dikuasai oleh mereka. Ya. Jadi ini yang disebut dengan jihad iqtisadi. Ya. Kemudian berikutnya adalah jihad budaya. Jihad budaya. Kita punya budaya. Budaya berpakaian, budaya bertutur kata, gitu ya. Nah, budaya bagaimana dalam keseharian kita syukuran, itu juga budaya. Di satu daerah bisa jadi budaya hajatan pernikahan beda dengan daerah yang lain. Ya. Ada yang dengan atas nama syukuran mereka panggil, mohon maaf, para biduan-biduan yang mengumbar aurat, musik-musik yang membangkitkan syahwat. Budayanya seperti itu. Tetapi di daerah yang lain, ketika syukuran, dia tata dengan seapik mungkin agar tidak melanggar syariat, dengan tidak mengurangi rasa kebahagiaannya. Berarti ini juga punya budaya. Yang A punya budaya, yang B punya budaya. Bagaimana yang B ini, yang budayanya baik, bisa mempengaruhi komunitas A yang budayanya tidak baik? Ya, bagaimana caranya? Dibiasakan. Ya, biasakan. Penggantian budaya. Ya. Kalau hajatan, umpamanya ya, hajatan musik tetap ada, ya. Tapi yang istilahnya tidak menyalahi syariat. Lagu-lagunya lagu-lagu nasihat, lagu-lagu sholawat, nggak apa-apa. Asal bukan majelis taklim. Emang buat majelis taklim sholawatan itu, ya. Banyak sekarang pilihan. Ini jihad budaya. Ya. Bagaimana cara bertutur kata? Anak-anak kita kadang kita tidak bisa mengontrol ucapan-ucapannya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sendiri kok kaget ya anak bicara seperti ini. Budaya anak sekarang beda dengan budaya anak dahulu. Ya, itu dari pengaruh budaya, pergaulan. Ya, maka ketika ada adik-adik yang rajin hadir ke majelis ilmu, ada perkumpulan, ya, itu dijadikan kesempatan membina mereka agar mereka punya budaya yang baik. Karang taruna, manfaatkan karang taruna sebaik-baiknya, ya, untuk pembinaan anak-anak remaja. Jangan anti terhadap karang taruna. Ibu-ibu, ya, yang hadir di majelis ilmu, hadirlah di PKK. Dan buat budaya yang baik di pertemuan itu, ya. Jadi sebelum acara PKK dimulai, kita mulai dengan membaca Bismillah, ya. Diawali dengan doa bersama. Yuk kita doa bersama-sama. Yang Muslim ikuti aminkan, yang non Muslim silakan berdoa sesuai keyakinannya. Itu kan membudayakan sesuatu yang baik, ya. Jadi kalau kita berbuat seperti itu jihad dalam bentuk budaya. Yang keempat, ya, jihad siasi. Jihad siasi. Apa jihad siasi? Jihad siasi itu jihad politik. Jihad politik. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa di alam demokrasi seperti Indonesia, politik itu adalah sebagai sarana yang efektif untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang mampu berkuasa, maka dialah yang paling mampu untuk berbuat. Kalau ahli maksiat yang berkuasa, maka dia akan leluasa menyebarkan kemaksiatan. Tetapi apabila yang berkuasa itu orang soleh, minimal bisa menjaga kesolehan warga. Maksimal dia bisa membuat terobosan-terobosan agar kesalahan itu bisa lebih meluas kemana. Ya, makanya nanti kalau di musim pemilihan jangan alergi terhadap politik, ya, karena politik itu adalah sebagai salah satu jihad kita, perjuangan kita, ya, perjuangan kita. Kalau sudah punya kekuasaan, Rasul itu yughayyiru biyadi. Dan siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah biyadih dengan tangannya. Dengan tangannya. Siapa yang bisa merubah dengan tangan? Orang yang punya tangan. Ya, minimal tanda tangan. Begitu. Ilamnya sati fabilisani, kalau nggak mampu dengan tangan karena nggak punya tangan kiri, nggak punya tangan kanan, nggak punya tanda tangan,
bilisani, hirbahlah dengan lisannya. Wa illam yastati fa biqalbi. Jika tidak kuat maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Jadi ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, jihad itu adalah salah satu dari cabang iman, ya. Di dalam kitab ini dimasukkan sebagai cabang iman yang keberapa? 25. Wajahidanna atukramu, berjihadlah tentu kau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baca baitnya. Sholli sholata wa zakki malaka summa sum wa'kuf wa hujja wa jahidan nafatu kamu. Salat, 5 zakat, harta dan puasa, i'tikaf, haji, berjuang Anda agung. Ulangi. Shollis sholata wa zakki malaka summa sum wa'kuf wa hujja wa jahidan nafatu. Salat, 5 zakat, harta dan puasa, i'tikaf, haji, berjuang Anda agung. Ya. Jadi kalau sekarang dikatakan jihad terlalu seru enggak? Tidak. Ya. Kalau kita pahami bahwa jihad itu banyak macamnya sesuai dengan kemampuan kita, maka tidak tergambar serem. Oh, jihad itu bukan hanya perang. Iya. Kemana Bu? Sore-sore ke masjid. Mau jihad. Kemana Bu? Ke kantor RW. Mau jihad. Ibu bagus bajunya ya, dari atas sampai bawah rapi. Jihad apa? Jihad budaya. Gitu. Insyaallah. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Ya, masuk syubhat. Jadi gini, sebentar sebelum berlanjut ya. Kalau ada yang seperti itu, gitu kan, laksanakan, ambil yang amannya. Yang amannya itu mana? Sholat hajat, aman. Kemudian doanya jangan dibuat-buat, ya. Mintalah dengan doa sholat hajat. Nah, ya. Adapun wirid yang harus begini, umpamanya ya. Terus baca dengan hitungan tertentu, kemudian menghadap ke arah tertentu, ya. Nah, itu tinggalkan. Karena di dalam ibadah itu arah yang mulia dalam ibadah arah kiblat. Arah kiblat. Bukan menghadap ke arah timur, barat dan lain sebagainya. Arah kiblat, ya. Cara doanya seperti ini, begini doanya udah. Ya. Tidak banyak macam-macam, apalagi kalau banyak syarat-syarat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama cari dulu dalil sahih. Ya, cari dulu dalil sahih. Sebagaimana yang pertama, sholat wudu, sholat sunnah wudu, ada dalilnya? Ada. Bilal, aku dengar terompahmu, aku dengar suara bunyi terompah, bunyi suara terompahmu di surga. Rasul,
Apa yang kamu lakukan? Bilal menjawab, tidak semata-mata aku wudhu, kecuali setelah wudhu aku sholat 2 rakaat. Tuh, jadi jelas. Sholat sunnah. Setelah itu sholat apa? Sholat malam atau qiyamul lail. Kemudian niatnya mau dibeda-beda, silahkan. Sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, dan lain sebagainya. Ya. Yang jelas sholat malam. Kemudian ditutup dengan witir. Setelah itu istighfar 100 kali. Istighfar 100 kali ada dalilnya? Ada. Rasulullah SAW bersabda, istighfarlah mohon ampunan kepada Allah, karena aku setiap hari tidak kurang istighfarku dari 70 kali. Dalam riwayat lain tidak kurang dari 100 kali istighfar. Terus bagaimana dengan membaca surat Al-Ikhlas? Silahkan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu berapa? Terserah. Ini tasbih ada 100 butir, 1 putaran. Biar terhitung banyak. Gampang hitungnya. Apakah harus 100? Enggak, sebanyak-banyaknya aja. 100, ini di tasbih butirnya cuma 100. Gitu. Ya. Jadi tidak mensakralkan 100 kalinya. Itu. Ada seorang sahabat yang dilaporkan kepada Rasul, ya Rasul, yaitu sholatnya selalu baca Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas setiap rakaat. Al-Ikhlas, kemudian surat yang lain. Al-Ikhlas surat yang lain. Rasul ditanya, kamu kenapa baca Al-Ikhlas? Aku cinta terhadap Al-Ikhlas. Ya, aku cinta terhadap Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW mengapresiasi, karena kecintaan kepada Al-Ikhlas, aku masuk surga. Ya. Jadi kalau ada amalia-amalia seperti itu, ya coba cari dulu, ada nggak dalilnya, kan, di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Hadis. Yang udah jelas hitungan itu, hitungan zikir nih ya, yang jelas disepakati itu adalah 3 kali 3 kali. 3 kali 3 kali. Umpamanya kalau habis sholat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, 3 kali 3 kali. Kemudian di dalam wirid tertentu nih ya, seperti wirid pagi, wirid sore, rata-rata 3 kali 3 kali. Dalilnya mana? Allah itu witir, ganjil, dan suka yang witir, suka yang ganjil. Dan di dalam pengulangan itu membuat hati semakin mantap, semakin yakin, ya, seperti itu. Asalkan istilahnya hitungannya tidak di luar masuk, tidak di luar akal, apalagi dihubungkan dengan hitung-hitungan yang tidak berdasar. Kenapa mesti 7.763? Nih, nama kamu kan Fulana. Fulana itu huruf ini segini, huruf ini segini, huruf ini segini. Itu kan sudah menyalahi. Itu pekerjaan tukang-tukang ramal, pekerjaan para kahin. Itu. Allah alam bisawab. Ya, sama-sama. Yang lain. Ya, silakan. Tanya. Syubhat dan syahwat ya, syubhat dan syahwat. Ingat, pintu setan menggoda manusia itu syubhat dan syahwat. Kalau syahwat itu bagi orang yang lemah, ya, lemah ibadahnya lewat pintu syahwat. Ya. Kalau syubhat bagi orang yang semangat ibadah, namun ilmunya kurang, maka pintu syubhat mereka masuk lewat pintu syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan ke MC. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.